Kisah sahabat Nabi yang ingin miskin tapi selalu gagal. Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keutamaan dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidupnya penuh dengan pelajaran yang inspiratif, terutama dalam hal keinginannya menjadi miskin namun selalu gagal. Di saat banyak manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memiliki segalanya, Abdurrahman bin Auf justru ingin menjadi seorang yang miskin. Seperti apakah sosok Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf lahir di Makkah pada masa jahiliyah. Beliau dilahirkan pada tahun ke-10 tahun Gajah, tepatnya pada tahun 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Namun, saat Islam mulai tersebar, Abdurrahman bin Auf mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidayah ke dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam pada awal masa kehidupan Rasulullah di Madinah. Salah satu sifat menonjol yang dimiliki Abdurrahman bin Auf adalah keinginannya untuk hidup dalam kemiskinan. Ia berulang kali mencoba untuk memberikan seluruh kekayaannya kepada orang lain atau untuk berinvestasi dalam amal kebajikan, namun hasilnya selalu gagal. Meskipun begitu, keinginannya untuk hidup dalam kemiskinan tidak mengurangi kebaikan dan kemurahan hatinya. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang sangat dermawan. Ia kerap memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu kaum miskin, yatim piatu, maupun pengungsi perang. Ia juga terkenal dengan kebaikan hatinya yang tidak pernah terhenti. Meskipun gagal dalam usahanya menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf selalu menjaga sikap rendah hati dan tawadhu. Suatu hari Abdurrahman bin Auf memborong dagangan dari kota Syam dan dibawa ke Madinah dengan jumlah yang amat banyak. Siti Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan Abdurrahman bin Auf seringkali membawa pulang 700 kontainer dagangan seperti barisan pawai yang tidak ada putusnya. Beliau sosok yang terlanjur kaya, sehingga sering disindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan berjalan merangkak. Tentu hal ini membuat Abdurrahman bin Auf sering menangis saat teringat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka beliau sering berdoa, jadikan aku miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia. Mus'ab bin Umair ketika jasadnya dibungkus kafan, kakinya tertutup tapi kepalanya terbuka. Ketika ditarik ke atas, kepalanya tertutup tapi kakinya terbuka. Ya Allah, rintihnya. Sosok Abdurrahman bin Auf yang sudah terlanjur ditakdirkan Allah menjadi orang kaya selama hidupnya seringkali berkonsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara agar masuk surga minimal dengan berjalan kaki dan tidak merangkak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyak bersedekah niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Menurut catatan sejarah, pada akhir hayatnya Abdurrahman bin Auf berwasiat membagi hartanya menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut yakni sepertiga dibagikan untuk modal usaha sahabatnya, sepertiga untuk melunasi hutang-hutangnya, dan seperti lagi untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Semua dilakukan untuk meringankan langkahnya memasuki pintu surga. Nama asli Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Lalu Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Seperti orang-orang yang pertama masuk Islam, ia juga tak luput dari siksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Abdurrahman termasuk orang yang mengikuti ajakan hijrah Rasulullah. Di Madinah, Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Layaknya para Muhajirin lainnya, Abdurrahman meninggalkan seluruh hartanya di Mekah sehingga setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi, Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Suatu ketika, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka, pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri, lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalaknya untukmu," ujar Sa'ad. Menjawab hal tersebut, Abdurrahman justru meminta agar Sa'ad menunjukkan lokasi pasar. "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu," ujarnya. Maka ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga Abdurrahman pun bisa berdagang. Kreativitas Abdurrahman muncul saat berdagang. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu, untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping pasar.
Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakan. Lalu, siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, Abdurrahman bin Auf mengimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Banyak para pedagang yang tertarik untuk bisa berjualan di lahan Abdurrahman bin Auf. Mereka berbondong-bondong pindah ke pasar baru yang dikembangkan oleh Abdurrahman bin Auf. Hal itu membuat keuntungannya berlipat. Anehnya, semakin banyak harta yang dimiliki Abdurrahman, dia justru menangis khawatir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras, bagaimana caranya agar ia menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Sahabat semua yang budiman mohon subscribe-nya, agar tetap bisa mendapatkan informasi terkini. Terima kasih bagi yang sudah memberikan subscribe-nya. Abdurrahman bin Auf juga diceritakan pernah memberikan 200 ukiah emas, 1 ukiah setara dengan kurang lebih 31 gram untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Segera disedekahkan setengah hartanya untuk biaya perang tersebut. Begitupun saat Perang Badar yang jumlahnya mencapai 100.000 orang, dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan cara membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah dengan harga tinggi. Semua pedagang bergembira karena kurma mereka bisa dijual, begitupun Abdurrahman bin Auf yang senang dan berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Sehingga Abdurrahman bin Auf bukannya rugi besar karena membeli kurma busuk, tetapi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Bukannya jatuh miskin karena membeli kurma busuk tetapi hartanya semakin bertambah dan bertambah. Kedermawanannya itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf jatuh miskin, justru harta kekayaannya terus meningkat. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak heran, jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya. Apalagi, dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan agama Islam. Ketika Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya agar Abdurrahman bin Auf dimasukkan ke surga. Kemudian turunlah Jibril, ia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kirimkanlah salamku kepada Abdurrahman bin Auf dan sampaikan kabar gembira bahwa ia masuk surga. Abdurrahman bin Auf meninggal ketika berumur 75 tahun, ada juga yang mengatakan 72 tahun pada tahun 31 Hijriah. Namun pendapat lain menyebutkan tahun 32 Hijriah. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi yang diimami oleh Utsman bin Affan berdasarkan wasiatnya. Ia meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 orang perempuan. Abdurrahman bin Auf masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Terima kasih.